the night in Dixon. Bidadari di balik layar. Di era digital yang serba canggih ini, kita pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah live streaming. Secara sederhana, live streaming adalah kegiatan menyiarkan video dan suara secara langsung atau real time melalui jaringan internet. Berbeda dengan video biasa yang sudah direkam dan diedit terlebih dahulu, live streaming memberikan sensasi yang berbeda. Penonton bisa melihat apa yang terjadi saat itu juga, bisa berinteraksi melalui kolom komentar, memberikan like, hingga mengirimkan hadiah virtual. Sebaliknya, yang melakukan siaran juga bisa langsung membalas sapaan, tertawa bersama, atau berbagi cerita secara spontan. Teknologi ini seolah menghilangkan jarak antara pembuat konten dan penonton. Banyak orang menggunakannya untuk berbagai keperluan, mulai dari berjualan, mengajar, hingga sekedar mencari hiburan dan teman ngobrol. Dan bagi seorang wanita bernama Mira, live streaming bukan sekedar kegiatan biasa, melainkan sebuah momen di mana ia bisa benar-benar menjadi dirinya sendiri dan menikmati setiap detiknya. Mira adalah seorang janda muda yang baru berusia 27 tahun. Jika ada wanita yang bisa dibilang benar-benar mempesona, itulah Mira. Ia memiliki kulit yang sangat putih, bersih, dan mulus seperti susu dimandikan. Cahaya lampu kamera seolah semakin memantulkan kehalusan kulitnya, membuat siapa saja yang melihat akan terpana. Wajahnya cantik sempurna dengan mata yang tajam namun manja dan bibir yang selalu terlihat segar. Rambutnya hitam panjang terurai indah menutupi bahunya. Meski statusnya janda dan memiliki seorang anak kecil, tubuhnya tetap terawat sangat baik, langsing dan padat. Mira sangat sadar akan kecantikannya itu, dan ia sama sekali tidak malu untuk menampilkannya. Baginya, menjadi cantik adalah anugerah yang harus dinikmati. Hidup sehari-hari memang sibuk. Pagi sampai sore ia harus mengurus rumah, bekerja dan mengurus anaknya. Namun saat malam tiba dan anaknya sudah tidur, itulah waktu yang paling ditunggu-tunggu oleh Mira. Waktu di mana ia bisa berdandan secantik mungkin, memakai pakaian yang modis dan sedikit ketat atau terbuka untuk menonjolkan lekuk tubuhnya, lalu duduk manis di depan kamera ponselnya. Akhirnya saatnya aku naik panggung lagi, gumam Mira sambil membetulkan posisi duduknya dan memeriksa wajahnya di layar. Dengan senyum yang paling manis dan jari yang lentik, ia menekan tombol Go Live. Halo semuanya, selamat malam para pangeran yang ada di mana saja. Sapanya dengan suara yang lembut namun terdengar sangat menggoda. Ia sedikit mendongakkan kepala, menampilkan garis leher putihnya yang jenjang. Seketika, jumlah penonton mulai berdatangan. Angka di layar terus bertambah dengan cepat. 100, 500, 1000. Tidak butuh waktu lama, ruang siaran Mira langsung penuh sesak. Subhanallah, Mbak Mira malam ini makin cantik aja. Kulitnya putih banget berkilau gitu. Malam Mbak cantik, bikin melek mata lihatnya. Wangi nggak sih lewat layar? Mira tertawa renyah mendengar komentar-komentar itu. Suaranya terdengar sangat bahagia. Ia benar-benar menikmati perhatian yang diberikan oleh semua orang di sana. Aduh, kalian ini bisa aja ya bikin aku salah tingkah, jawab Mira sambil menutup mulutnya dengan tangan, berpura-pura malu padahal matanya berbinar-binar senang. Iya dong, kan hari ini aku skincarean khusus biar makin putih dan glowing buat kalian semua. Siapa suruh pada suka liatin? Godanya lagi. Suasana langsung menjadi heboh. Mira sangat pandai bermain kata. Ia tidak kaku sama sekali. Ia bergerak dengan luwes, kadang membetulkan rambutnya dengan gerakan yang lambat dan seksi, kadang tersenyum miring yang membuat jantung para penonton berdegup kencang. Mbak Mira statusnya apa sih? Kok cantik banget sih? Pasti belum ada yang punya kan? Tanya salah satu penonton. Mira menghela napas sedikit, tapi wajahnya tetap ceria. Ia tidak pernah merasa minder dengan statusnya. Ya ampun, masih pada tanya aja nih. Kakak ini kan sudah bekas ya guys, jawabnya terus terang sambil terkekeh. Janda muda gini loh, sudah pernah dipakai, tapi kondisi masih mulus, masih putih, masih seger, dan yang pasti masih bisa sayang sama orang kok. Malah lebih berpengalaman, tahu cara manjain suami loh, ucapnya santai namun penuh makna. Kolom komentar langsung meledak. Banyak yang memuji kejujurannya, banyak juga yang semakin tergila-gila dengan gaya bicaranya yang belak-belakan tapi manis. Wah mantap, janda muda putih mulus, idaman banget lah. Kalau gitu aku mau dong mbak, aku mau jadi suaminya. Mira tersenyum lebar. Ia merasa seperti seorang ratu yang sedang dimanjakan oleh ribuan pengagumnya. Rasanya sangat menyenangkan bisa merasa diinginkan, dipuji dan diperhatikan sebanyak ini.
Rasa lelah setelah seharian bekerja hilang begitu saja digantikan oleh rasa percaya diri yang memuncak. Makanya kalau mau harus rajin hadiah ya sayang. Siapa tahu nanti aku pilih salah satu dari kalian jadi jodohku. Candanya lagi sambil mengirimkan ciuman ke arah kamera. Muah! Malam demi malam rutinitas ini terus berlanjut. Mira semakin terbiasa dan semakin menikmati setiap detik di depan kamera. Ia tidak pernah terlihat bosan atau lelah. Justru wajahnya semakin bersinar saat sedang live. Ia suka bercerita tentang hobinya, tentang kesukaannya berbelanja baju-baju cantik, dan tentang bagaimana ia merawat diri agar tetap terlihat muda dan putih bersih. Kuncinya guys, harus rajin rawat diri. Kan sayang kalau cantik tapi nggak dirawat. Aku kan pengen kalau jalan sama suami nanti, orang pada bilang, wah kok istrinya putih dan cantik banget sih, ujarnya dengan bangga. Ia juga suka bermain mata dengan penonton. Jika ada yang mengirim hadiah mahal, ia akan memberikan senyuman spesial atau ucapan terima kasih yang terdengar sangat personal, seolah-olah hanya mereka berdua yang ada di dunia. Makasih ya Mas Joko sudah kirim hadiahnya, Masnya baik banget deh, perhatian terus sama aku. Nanti aku mimpiin ya, bisiknya pelan ke arah mic, membuat pria itu dan yang lain merasa iri sekaligus kagum. Suatu malam, muncul seorang pria bernama Budi. Seperti biasa, Mira menyapa dengan ramah dan penuh pesona. Halo Mas Budi, baru masuk ya? Sini gabung, sini ngobrol sama kakak, ajaknya manis. Budi pun membalas, malam Mbak Mira, iya nih baru sempet nonton. Jujur Mbak, saya nggak nyangka ada wanita seputih dan secantik Mbak di sini. Mbak itu kayak bidadari yang turun ke dunia deh. Mendengar pujian itu, pipi putih Mira langsung merona merah. Ia merasa sangat tersanjung. Aduh Mas Budi ini bisa aja bikin hati meleleh. Mulutnya manis banget sih, habis makan gula ya. Balas Mira sambil tertawa lepas, menampakkan deretan giginya yang rapi dan putih. Tapi makasih ya pujiannya, aku terima dengan senang hati. Kalau Mas mau kenalan lebih dekat, boleh kok chat aku ya. Sejak saat itu, Budi menjadi langganan tetap. Setiap Mira live, Budi pasti ada di situ. Dan Mira pun selalu menyempatkan waktu untuk menyapa Budi. Ia menikmati perhatian khusus dari Budi, dan ia suka memainkan peran sebagai wanita yang manja dan menarik. Mas Budi kok nggak ngasih hadiah sih? Pelit ah, goda Mira suatu hari dengan nada cemberut palsu. Hadiahnya mahal mbak, balas Budi. Ya, padahal kan aku lagi senyum manis gini loh. Kulit aku juga lagi glowing gini loh, lihat nih, kata Mira sambil mendekatkan wajahnya ke kamera, menampilkan detail wajahnya yang sangat halus dan putih bersih. Nggak sayang apa sama aku? Budi pun akhirnya tertawa dan mengirimkan hadiah. Mira langsung berteriak senang. Yeay, makasih sayang, Mas Budi terbaik deh. Sayang Mas Budi. Suara teriakannya yang ceria dan ekspresinya yang bahagia benar-benar menunjukkan betapa ia sangat menikmati momen itu. Baginya, live streaming adalah dunia di mana ia bisa menjadi pusat perhatian, di mana kecantikannya dihargai, dan di mana ia bisa bebas berekspresi tanpa takut dihakimi. Waktu terus berjalan. Sudah berbulan-bulan Mira rutin melakukan siaran. Popularitasnya makin tinggi. Banyak yang datang dan pergi, tapi Budi tetap setia. Dan Mira pun mulai memiliki perasaan khusus. Namun ia tetap menikmati prosesnya. Ia tetap menjadi wanita cantik, berkulit putih, yang selalu tersenyum dan membuat suasana menjadi hangat dan menggoda setiap kali ia menyalakan kamera. Suatu malam, setelah selesai siaran dan layar sudah mati, Mira masih tersenyum sendiri sambil memegang dadanya yang masih berdebar. Asik banget ya rasanya. Seru banget bisa ngobrol sama banyak orang, dipuji-puji cantik, diperhatikan, bisiknya pada diri sendiri. Ternyata benar, live streaming itu bukan cuma soal cari jodoh, tapi juga soal menikmati hidup dan merasa berharga. Ponselnya bergetar, pesan dari Budi masuk. Mbak, besok saya mau jemput jalan yuk. Pengen lihat langsung cantiknya Mbak Mira yang asli, yang kulitnya putih bersih itu. Mira tersenyum menggoda. Jari-jarinya yang putih dan lentik mulai mengetik balasan. Boleh dong, tapi janji ya, jangan kaget kalau aslinya lebih cantik dan lebih putih daripada di layar. Siapin mental ya. Dan malam itu pun berakhir dengan kebahagiaan. Bagi Mira, hidup memang indah, apalagi saat ia bisa tampil sempurna dan dinikmati oleh banyak orang lewat layar kecil itu. Selesai.
but the monkeys they all read now appearing nowhere. Let's go to the carnival. You can cut me in half. I'll do anything for a laugh. Oh, quiet oceans, they kiss your feet. Snow bows to your breath. How can I compete? The mirrors are slanted, my reflection's still there. The marquees, they all read now appearing nowhere, appearing nowhere, now appearing nowhere. Find my way to you. Yeah. I want to find my way to you. You, my love. There's so many people who say that they won't when they will. I could use some motivation, but I know how I feel. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Oh, I want to find my way to you. Yeah, baby. Oh, I want to find my way to you. Gotta find my way, baby. I don't need a reason to say what I want when it's real. If I see you acting patient, you never know your last meal. Faster than you like, it's over and that's the end. Faster than you like, it's over and that's the end. It's over and that's the end. Yeah, yeah.
passing through.